Persib Bandung menatap laga tandang pekan ke-19 Superliga dengan tingkat kepercayaan diri yang terjaga. Maung Bandung akan menantang Persis Solo di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 31 Januari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib Boyan Hodak memastikan kondisi tim berada dalam situasi yang relatif ideal. Mayoritas pemain sudah bisa diturunkan, memberi opsi luas bagi tim pelatih dalam meracik komposisi terbaik untuk laga krusial ini. Kondisi pemain nyaris semua bagus kecuali Maklok. Semuanya tersedia, hanya dia satu-satunya yang tidak akan bermain di pertandingan. Jadi semuanya sudah kembali setelah cedera. Meski begitu, Boyan menegaskan timnya masih berada dalam proses peningkatan performa usai jeda kompetisi. Ia mengakui pada laga awal putaran kedua Persib belum sepenuhnya tampil tajam, terutama di sektor penyerangan. Saya rasa perlahan setelah menjalani istirahat yang bagus, mungkin pertandingan pertama di putaran kedua, kami belum dalam performa terbaik. Kami tidak cukup tajam di depan, tapi dari pertahanan kami cukup baik. Menurutnya, seiring berjalannya pertandingan, perkembangan tim mulai terlihat. Ia optimis Persib akan tampil lebih solid dan efektif, baik dalam membangun serangan maupun menjaga keseimbangan permainan. Pelatih asal Kroasia itu juga mengingatkan bahwa laga di Stadion Manahan selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi Persib. Rekam jejak pertemuan di kandang Persis Solo menunjukkan betapa ketatnya duel kedua tim dalam beberapa musim terakhir. Di sini selalu menjadi pertandingan yang berat. 2 musim lalu kami kalah 1-2 dan musim lalu menang 1-0. Dengan catatan tersebut, Boyan berharap anak asuhnya mampu tampil disiplin dan fokus panjang laga. Target utama tetap mengamankan hasil positif untuk menjaga momentum Persib di papan atas klasemen tuntasnya. Menjelang penutupan bursa transfer paruh musim, Persib Bandung kembali membuat gebrakan penting. Setelah sebelumnya mendatangkan Levin Kurzawa dan Dion Mark, Maung Bandung memastikan satu nama lama kembali ke rumah. Gelandang senior Deddy Kusnandar resmi mengakhiri masa kebersamaannya dengan Bayangkara FC dan kembali menjadi bagian dari Persib Bandung di putaran kedua ini. Kepastian itu disampaikan langsung oleh manajemen kedua klub melalui pernyataan resmi. Bayangkara FC lebih dulu mengkonfirmasi perpisahan dengan sang pemain lewat unggahan media sosial mereka. Terima kasih Deddy Kusnandar atas dedikasi dan kontribusi bersama skuad The Guardian of Saburai. Tidak lama berselang, manajemen Persib Bandung memberikan penegasan bahwa Deddy Kusnandar akan kembali memperkuat Persib di sisa kompetisi musim ini. Iya, Dado akan kembali lagi bergabung dengan skuad Persib, ungkap Umuh Muhtar. Menurut Umuh, berakhirnya masa peminjaman membuat proses kepulangan Deddy berjalan tanpa hambatan. Dengan Bayangkara sudah habis, jadi balik lagi ke kita. Kembalinya Deddy Kusnandar dinilai menjadi suntikan penting, bukan hanya dari sisi teknis permainan, tetapi juga secara mental dan emosional. Pemain yang lekat dengan identitas Persib ini diharapkan mampu memberikan ketenangan di ruang ganti sekaligus memperkuat kedalaman lini tengah. Umuh pun berharap suasana Persib bisa membantu sang pemain tampil lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Mudah-mudahan Dado akan lebih baik lagi. Di sini bisa lebih tenang dan bisa memberikan kebaikan untuk Persib. Dengan pengalaman panjang bersama Persib, Deddy Kusnandar dianggap memahami betul karakter klub, tekanan kompetisi, hingga ekspektasi bobotoh tuntasnya. Keributan antar supporter mewarnai berlangsungnya pertandingan pekan ke-19 Superliga yang mempertemukan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta.
di Stadion Indomil Arena Kabupaten Tangerang pada Jumat 30 Januari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan itu terjadi di luar stadion. Terlihat sejumlah supporter saling mengolok-olok satu sama lain dan terlibat aksi pelemparan botol, batu, hingga baku pukul usai tuan rumah Persita menelan kekalahan dengan skor 2-0. Petugas keamanan yang berjaga langsung bergerak cepat untuk melerai ketegangan supporter dari kedua tim. Meski beberapa supporter meninggalkan stadion dengan tertib, namun terdapat beberapa orang yang diduga melakukan provokasi massa sehingga kericuhan terjadi lagi di area luar stadion dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Petugas Polres Tangerang Selatan mengamankan beberapa orang yang diduga melakukan provokasi. Selain itu, aparat juga melakukan pencarian dan pembubaran terhadap kelompok supporter yang masih berkumpul. Ada sedikit kericuhan, sempat ada yang dipukulin dan ada beberapa yang diamankan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo menjelaskan pihaknya telah mengerahkan sebanyak 1.403 personil untuk mengamankan pertandingan antara Persita menghadapi Persija. Regulasi Superliga sendiri sebenarnya melarang supporter tim tamu untuk hadir ke stadion. Isu bursa transfer kembali mengiringi langkah Persib Bandung jelang laga pekan ke-19 menghadapi Persis Solo. Kali ini perhatian tertuju pada masa depan Febri Haryadi yang namanya santer dikaitkan dengan Persis Solo. Pelatih Persib Boyan Hodak tidak terpancing spekulasi. Ia memilih merespon rumor tersebut dengan sikap tenang dan menegaskan bahwa jawaban pasti akan muncul pada waktunya. Terkait rumor, mungkin ada beberapa yang membicarakan ini. Tapi jika Anda mengikuti sosial media Persib setiap hari hingga 6 Februari mendatang, mungkin Anda akan mendapatkan jawabannya. Persis Solo disebut sedang aktif memburu tambahan kekuatan di sektor sayap pada jendela transfer paruh musim ini. Nama Febri Haryadi pun mencuat sebagai salah satu target utama, seiring kebutuhan Laskar Samber Nyawa untuk keluar dari tekanan zona degradasi. Kabar ketertarikan tersebut semakin ramai setelah nama Febri masuk dalam daftar rumor transfermarkt pada akhir Januari 2026, memicu perhatian publik dan supporter kedua tim. Boyan mengingatkan bahwa Febri bukan pemain sembarangan dalam sejarah Persib. Kontribusinya di masa keemasan Maung Bandung masih menjadi catatan penting bagi tim. Dia bermain fantastis. 2 tahun lalu, dia adalah pemain kunci ketika meraih gelar juara pertama. Tapi tahun lalu dia mengalami cedera. Musim ini dia sudah kembali, tapi satu-satunya hal adalah dia tidak cukup mendapatkan menit bermain. Jadi saya punya perbincangan yang bagus dengannya dan kita lihat nanti. Jika Anda mengikuti sosial media Persib, Anda akan mendapatkan jawabannya tuntasnya.